Kirana adalah gadis miskin yang hidup berdua dengan ayahnya, Pak Surya, seorang buruh tua yang menderita penyakit jantung parah. Sejak ibunya meninggal, Kirana menjadi satu-satunya penopang hidup ayahnya. Ia bekerja serabutan, menahan lapar, dan mengubur semua impiannya demi satu hal. Ayahnya tetap hidup. Suatu hari, dokter menvonis ayah Kirana harus menjalani operasi besar dengan biaya yang mustahil mereka bayar. Semua usaha Kirana gagal. Pinjaman ditolak, keluarga menjauh, dan waktu ayahnya semakin sedikit. Di lorong rumah sakit yang dingin, Kirana menangis sendirian. Merasa dunia telah menutup semua pintu. Di saat putus asa itulah, Kirana bertemu Lu Chenian, seorang bos muda kaya raya, CEO perusahaan besar yang terkenal dingin dan arogan. Lu Chenian terbiasa menyelesaikan segalanya dengan uang, termasuk masalah manusia. Ia menawarkan sebuah kesepakatan kejam namun jelas. Ia akan membiayai seluruh pengobatan ayah Kirana, asal Kirana menyerahkan dirinya kepadanya dalam sebuah kontrak tanpa cinta. Hancur, takut, dan terpojok, Kirana akhirnya menerima. Bukan demi dirinya, melainkan demi bakti kepada ayahnya. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani kontrak yang mengikat hidup dan harga dirinya. Malam pertama itu menjadi awal luka Kirana, namun juga awal perubahan Lu Chenian. Tidak ada romansa, tidak ada janji, hanya transaksi. Namun air mata Kirana yang ia lihat malam itu, diam-diam menghantam dinding hatinya. Sejak saat itu, Lu Chenian tidak pernah menyentuh wanita lain. Tanpa ia sadari, perasaan yang tak pernah ia percaya mulai tumbuh. Hari-hari berlalu. Kirana menjalani hidup dalam kemewahan yang terasa seperti penjara. Ia tidak pernah meminta apapun selain uang untuk ayahnya. Kesederhanaan, keteguhan, dan ketulusannya perlahan meruntuhkan pertahanan Lu Chenian. Ia mulai cemburu, khawatir, dan peduli. Perasaan yang tak seharusnya muncul dalam sebuah kontrak. Lu Chenian jatuh cinta. Namun ia sadar, cinta itu lahir dari dosa. Saat kondisi ayah Kirana membaik, Lu Chenian mengambil keputusan besar. Ia memutus kontrak lebih awal, menghapus semua ikatan, dan membebaskan Kirana. Tanpa penjelasan, ia menghilang dari hidupnya. Kirana kembali ke dunia sederhana, terluka tapi bermartabat. Waktu berlalu, Kirana bekerja di rumah sakit. Ia berusaha melupakan masa lalu, namun muncul Shen Yao, mantan tunangan bisnis Lu Chenian, yang iri dan menyimpan dendam. Shen Yao membongkar masa lalu Kirana dan menanamkan keraguan bahwa Kirana hanyalah penyesalan dalam hidup Lu Chenian. Hancur oleh luka lama, Kirana menolak Lu Chenian ketika ia mencoba kembali. Sementara itu, Lu Chenian runtuh, sakit, kehilangan arah, dan untuk pertama kalinya benar-benar takut kehilangan seseorang. Puncaknya terjadi ketika ayah Kirana mengetahui kebenaran. Ia menemui Lu Chenian dan menanyakan satu hal sederhana namun menusuk. Apakah pria itu berani mencintai Kirana setelah menghancurkan hidupnya? Lu Chenian berlutut. Ia mengakui semua kesalahan dan menyatakan ingin menebusnya dengan seluruh sisa hidupnya. Bukan sebagai bos, tapi sebagai manusia. Untuk membuktikan cintanya, Lu Chenian mundur dari jabatannya sebagai CEO. Ia melepaskan kekuasaan dan kekayaan yang dulu menjadi segalanya. Ia datang kepada Kirana tanpa jas mahal, tanpa kontrak, tanpa uang, hanya kejujuran dan penyesalan. Akhirnya, Kirana memilih membuka hatinya kembali, bukan karena masa lalu, tapi karena perubahan yang nyata. Mereka menikah secara sederhana, tanpa sorotan media. Pernikahan tanpa harga, tanpa paksaan, tanpa rahasia. Ayah Kirana memberikan restu dengan air mata haru. Beberapa tahun kemudian, Kirana mendirikan yayasan medis untuk keluarga miskin, membantu orang-orang yang pernah berada di posisi dirinya dulu. Lu Chenian berdiri di sisinya bukan sebagai bos, melainkan sebagai suami. Di rumah kecil yang hangat, Kirana akhirnya menemukan kebahagiaan yang ia perjuangkan sejak awal.